kemungkinan 3 periode ini kalau saya analogikan sebagai api, apinya udah mau mati. Yang lebih masuk akal bukan 3 periode, tapi 2,5 periode. Sebetulnya nggak sulit karena menurut saya gagasan dasar dari di balik 3 periode ini sebetulnya sudah diterima oleh para pimpinan partai politik. Oke, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di Safari 24, acara rutin diskusi mingguan Total Politik. Dan hari ini seperti biasa setiap minggu kita mendatangkan narasumber-narasumber yang lagi hits dan lagi rame diperbincangkan. Ya, kayaknya nih udah lama rame nih dua orang ini diperbincangkan. Yang pertama ada Direktur Eksekutif dan pendiri Lembaga Indobarometer, Mr. Q, Bang Muhammad Kodari. Ya. Selamat siang menjelang sore. Ya, oke. Tepuk tangan dulu buat Mr. Q ya. Oke, yang kedua Bendara Umum Projo, Pro Jaringan Otak, Panel Barus. Assalamualaikum, selamat sore. Nah, ini sambil menunggu Bang Masinton Pasaribu, politikus PD Perjuangan yang sedang perjalanan dari Dapil. Dapilnya ya di sini. Untungnya di sini. Iya. Kalau dapilnya di Kuningan atau Cirebon repot. Repot kita nungguin Bang. dia. Ini wah, kemarin ditelepon gue ada acara di Dapil. Iya gue bikin acara di Dapil lu Bang. Ya kita masih menunggu Bang Masinton yang sedang di perjalanan juga. Kira-kira ini mengumpulkan lagi kemarin dalam sebuah diskusi kita. Ya, kebetulan Total Politik yang mengadakan yaitu mengenai perkembangan konstelasi Pilpres 2024 yang sudah mulai kalau kita bilang tidak ngeblok ya, tapi sudah mulai ada percakapan-percakapan. Ibarat orang mau nikah, keseriusannya untuk nikah itu udah mulai kelihatan gitu. Ya kemarin ada KIB gitu, Koalisi Indonesia Bersatu, ada lagi baru deklarasi juga Bang Kodari, Koalisi Semut Merah ini kemarin kan. Jadi ibarat orang mau nikah ini nggak hanya sekedar ngomong mau nikah yuk gitu, tapi udah ada keseriusan nih udah. Sebelumnya ada juga yang lebih serius, bahkan lebih maju dari KIB. Apa Bang? Poros Gondang Dia. Ya, Poros Gondandia yang Poros sampai hari Gondang ini belum nyebut nama ini ya. Ya, belum, kita aja yang kasih nama. Ngapain nunggu-nunggu dia kasih nama kan? Namanya Total Politik. Iya. Total aja yang penting kan. Projo belum diundang jadi wali nikah yang gitu. Iya. Tapi yang satu Projo udah Di KIB sudah. saksi. Ini poros KIB. Bang. Ini poros KIB sudah. Dari saksi itu. Nah, di tengah Projo udah jadi saksi ini Bang. Kenapa saya bilang poros Gondang Dia sudah lebih maju daripada KIB? Kenapa Bang? Nanti aja. Ya, cocok ini. Nah, di tengah Projo udah jadi saksi Bang, di acaranya Total Politik juga tiba-tiba Ketua Umum Projo bilang, jangan salah, ada kemungkinan politik 3 periode. Kemungkinan politik bukan agenda politik katanya, ya kan? Nah ini yang harus diklarifikasi nih sama Bendara Umum Projo, bukan mengklarifikasi tapi menjelaskan ini soal kemungkinan politik ini pasca Magelang, ya acara Projo di Magelang, kayaknya Ketua Umum Anda nih Bang Panel belum turun-turun panggung nih sampai hari ini nih. Di rumah orang aja mikrofon diambil sama Bang Muni gue lihat. Silakan Bang Panel, mulai dulu Bang Panel. Ya, terima kasih. Jadi begini, kalau bicara agenda politik Projo resmi ya, agenda politik Projo itu bukan Jokowi 3 periode. Jadi Jokowi 3 periode itu bukan agenda politik Projo. Agenda politik Projo adalah memastikan Pak Jokowi sukses sampai 2024 dengan segala legasi besarnya. Kalau bisa lebih untuk rakyat gitu loh. Agenda politik Projo yang kedua yang sudah diputuskan dalam Rakernas 5 kemarin Bang Kodari ya. Kita akan menjalankan satu agenda yang dinamakan musyawarah rakyat. Ya. Musyawarah rakyat ini tidak lahir ujuk-ujuk. Musyawarah rakyat ini dia lahir dari arahan pidato politik Pak Jokowi di Rakernas tersebut. Ojo yang ke susu. Kemudian kita sarikan, Ya. kita highlight gitu ya.
Yang pertama yang kita bisa highlight adalah Ojo ke Susu. Yang kedua, kita gali kembali kehendak rakyat. Kita bicara lagi ke rakyat. Saya akan tanya kepada ketuanya, saya akan cek di bawah. Dan ini kemudian kita simpulkan mekanismenya adalah musyawarah. Tapi kan Pak Jokowi juga ngomong gini, meskipun walaupun orangnya mungkin ada di sini. Ya kan? Bukan begitu yang tepatnya. Ya. Yang ketiga, Ya. orangnya ada di sini. Tok, 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 tok. Bukan di sini ya. Bukan di Tapi- sana. Bukan di sini. Di sini. Iya. Nah, coba kasih Ya, jelas dulu. Jadi Bang. gini, kalau diskusi ini minta kita kalkulasi atas situasi yang berkembang, menurut saya ya, kemungkinan 3 periode ini kalau saya analogikan sebagai api, apinya udah mau mati. Apinya apa? Apinya mau mati. Bahkan buat masak telur pun ini nggak matang. Ya, Saya bantah nanti. bahkan untuk masak telur pun ini nggak matang. Ya, apalagi kemarin masaknya salah. Iya. Masaknya salah, caranya salah, waktunya Iya. salah. Iya. Akhirnya capcainya tumpah berantakan kemana-mana. Iya. Gitu. Nah, sebagai sebuah kemungkinan politik, menurut saya, Bang Budori, Tri, ya, yang lebih masuk akal bukan 3 periode, tapi 2,5 periode. ini mereka. Yang menurut saya lebih Kayak masuk gimana akal. tuh mekanismenya 2,5 periode itu? Ya 2,5 periode artinya nambah lah. Itu lebih mungkin, energinya lebih ada. Gitu. Sayang ini Bang Masinton nggak ada nih, belum ada. Nanti bisa kita jelaskan. Kalau 3 periode ini kan jelas syaratnya ya. Ya. Menurut saya effortnya begitu besar. Ya. Ada kehendak rakyat yang harus dipastikan dulu ikut mendukung. Ya. 2,5 Yang kedua- periode itu kan berarti sama dengan penundaan pemilu. Ya. Sementara jadwal pemilu sudah diketok, ya kan? Anggaran sudah diketok. Bagaimana mungkin masih bisa mundur lagi? Iya. Makanya Bagaimana bisa tambah setengah periode Ya, lagi? legitimasinya apa? Setengah periode Jangan ini, kesana Bang? dulu, Ri. Oh ya. Ini aja dulu dijawab. makanya tadi Bang Budori Karena nggak ada, Malah gua yang karena nggak ada salah. Budi, gua bantuin lu. makanya Bang Budori buat kami 3 periode atau 2,5 periode itu masuk dalam kemungkinan politik. Kalau pemilu 2024 Oke, itu kan oke. agenda politik negara Oke, yang oke, sudah oke. berjalan. Oke. Gitu loh. Tadi saya bilang, kenapa 3 periode ini apinya sudah mau mati, buat Iya. masak telur aja udah nggak mateng. Iya. Karena ini urusan kehendak rakyatnya juga menjadi sebuah syarat. Lalu yang kedua, perubahan konstitusinya, amandemennya, effort di parlemennya. Untungnya apa teman-teman kayak Masinton? Gitu loh nanti. Iya kan? Ya, Kalau 2,5 ya, periode ya, kan ya, ya. tadinya disuruh kampanye lagi terus nggak kampanye langsung Iya, jadi iya, kan iya, ada iya. sama-sama untungnya. Iya, Menurut iya, saya iya, ini iya. apinya lebih hidup gitu ya. Iya, iya, Jadi iya, sebuah iya, kemungkinan 2,5 periode ini lebih masuk akal. Iya. Kemungkinan politik bukan agenda. Iya. Kalau yang agenda politik negara yang sudah berjalan adalah pemilu 2024, 14 Februari 2024. Itu jalan, gitu loh. Dan kita siap dengan semua skenario, gitu loh. Itu, Ri. Ya, jadi Kalau ditanya Iya. agenda politik projo jelas. Jokowi 3 periode bukan agenda politik projo. nggak legitimasinya apa yang setengah periode ini dari mana gitu caranya gitu loh, Bang? Ya, dalam pidato kan ada ya bahwa ketidakpastian global ini juga tidak bisa diremehkan. Oke. Kalau tiba-tiba ada kondisi luar biasa, gitu ya, gitu. Itu juga bisa jadi faktor yang menentukan nanti, gitu loh. Oh berarti ini sebagai kemungkinan politik ini Ya Mr. kemungkinan Q. politik Ah, makanya ya. agenda politik negara resminya harus tetap jalan lah. Nah yang 2,5 periode itu masih bisa numpang di tengah jalan itu nanti. Gitu. Oke, Mr. Q, silakan tanggapi Mr. Q. Pertama, gerakan periode itu nggak pernah mati, apinya nggak pernah kecil. Ya, yang bilang itu kecil karena dia nggak lihat aja. Ya, Bener nih, Oh, nggak iya nggak dong. bisa buat Loh, masak iya. telur kata lu Bang Ya Pandeo. iyalah. Buat masak telur Indikator aja. pertama ya, indikator pertama. Kami gerakan Jokpro ya sebagai yang paling depan, paling awal untuk bicara mengenai Jokowi 3 periode itu terus berkembang jaringannya. Terus berkembang. Kita udah 34 provinsi, 200 lebih kabupaten kota dan tiap hari makin terus berkembang gitu. Yang kedua, semakin banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ingin ketemu dengan kita.
Kayak kemarin kami ketemu dengan teman-teman dari kelompok-kelompok Indonesia Timur, Rik. Begitu. Ada satu aliansi yang isinya enam organisasi yang berdiskusi mengenai kemungkinan 3 periode. Begitu. Nah yang ketiga menurut saya sebetulnya 3 periode justru mengalami kemajuan luar biasa teman-teman. Ya paling tidak kalau kita lihat indikator pertama itu Pak Jokowi kan. Kalau dulu bilang yang ngomong 3 periode itu apa? Menampar, menjerumuskan. Kalau sekarang kan ya 3 periode itu aspirasi. Iya. Dan karena itu entah kenapa pada hari ini ketua umum kok bendahara umum tuh beda pernyataannya. Iya. Iya ketua umum bilang itu yang 3 periode itu die hard. Iya. Gak apa-apa biar nanti sabar. Ini sengaja memang biar rame supaya total politik nyala apinya. Tapi iya. Betul. Biar nggak Kemudian semua pidato Pak Jokowi itu bisa dibaca dengan 2 cara. Misalnya di acara Projo sendiri kan, ya kan? Kita menghadapi 3 masalah, 1 masalah ekonomi, 2 perang Rusia Ukraina. Yang ketiga, saya di situ. Yang ketiga. Saya di situ tuh Mr. Kyo. Iya. Di belakang Bang Panel Menurut beberapa saya itu baris. sinyal gitu loh. Yang ketiga itu kan karena public audience. Iya, kan saya bilang nih tafsirnya kan ada 2 tafsir. Ini kan public audience saya ini rame sedang gitu. menjelaskan satu tafsir yang selama ini kurang diungkap begitu atau kurang dilihat oleh teman-teman media gitu ya. Iya. Jangan-jangan yang ibu bapak dukung itu orangnya ada di sini gitu. Bukan ada di sini, bukan. Nih lihat ya. Iya, bisa lihat bedanya. Di sini. Iya. Iya, apa menunjuk ke tempat yang lain? Ada di sini gitu. Itu satu, ya kan? Yang kedua kemarin acara HIPMI, ya kan? Ya Mardani Haji Maming ngomong kasih kode lanjutkan. Lalu disusul juga oleh Bahlil, ya kan? Lanjutkan lagi. Apa mungkin ketua HIPMI dan senior HIPMI ngomong begitu? Kalau kira-kira tahu bahwa itu nggak berkenan, orang nuntut bahwa Bahlil diberhentikan. Ya, menurut saya bukan diberhentikan, justru makin dekat. Iya. Gitu. Lalu Pak Jokowi ngomong, ya ibu bapak yang ngomong dukung-dukung nanti saya yang didemo gitu. Ya. Oh berarti ya Bahlil ini makin dekat nih Mr. Kyo. Oh, saya lihat makin dekat. Kalau nggak datang acara HIPMI kemarin. Gitu. Nggak datang ke Batang. Ya. Bagaimana suasana kebatinan di Batang? Happy sekali kan? Ya. Gitu. Lalu kemudian pidato bahwa pembangunan harus dilanjutkan. Kalau nggak dilanjutkan, ini kita TK terus. Kapan kita SD, SMP, SMA dan universitas, gitu loh. Jadi dilanjutkan lagi gitu. Nah, yang terakhir kemarin di acaranya relawan yang 7 itu gitu loh. Ya, yang datang lagi. Ada Pak Darto. Loh iya. Mana ada presiden mau selesai konsolidasi. Mana ada presiden mau selesai konsolidasi kecuali mau lanjutkan gitu. Iya. Nah, bahwasanya kemudian tahan dulu ya, jangan ngomong. Menurut saya itu indikasi sesungguhnya teman-teman yang lanjutkan ini itu juga mau terus gitu. Pada hari ini kan pendukung Pak Jokowi itu ada 3 macam. Pertama dukung Ganjar, kayak siapa namanya? Noel. Ganjaris ya, ini. Kayak Joman sudah ganti nama jadi GP Mania kan, Ganjar Pranowo Mania kan. Yang kedua yang mendukung Pak Jokowi untuk lanjut lagi, Jokpro misalnya dengan teman-teman yang relawan Jokowi yang lain. Jokpro itu isinya ya relawan Jokowi juga sebetulnya. Nah yang ketiga yang belum menyatakan sikap atau pendapat gitu. Nah yang belum menyatakan sikap dan pendapat ini pada dasarnya itu ya lanjutkan juga gitu. Nah memang memang ada perbedaan pemikiran mengenai cara yang tadi disebut oleh beliau ini. Beliau benar ketika mengatakan caranya salah. Tapi cara yang salah itu teman-teman sekalian bukan 3 periode, tapi menambah setengah periode. Itu cara yang salah.
Pertama, dari mana jalannya? Nggak ada jalannya. Nah, Ya, kalau tapi nggak kan ada itu tadi, jalannya, nggak ada Ukraina itu. legitimasinya. Keputusan presiden tambah setengah periode, kalau oleh DPR saja, berbahaya. Berbahaya, mudah-mudahan Pak Jokowi dengar. Berbahaya. Yang namanya masa jabatan Pak Jokowi itu udah selesai 2024. Ibaratnya pulsa, habis dia. Kalau dipaksakan memerintah, pulsanya yang 0 itu ya nggak bisa dipakai, harus diisi lagi pulsanya. Legitimasinya harus diberi lagi. Siapa yang bisa memberikan legitimasi? Cuman rakyat. Kalau Pak Jokowi tambah masa periode 2,5 tahun, katakanlah begitu ya, Legitimasinya dari parpol. tanpa pemilu, saya bilang 1 minggu paling lama 1 bulan kena kudeta beliau. Mau panel dan kawan-kawan Pak Jokowi dikudeta. Kita jangan lihat teman-teman DPR, kita lihat presiden. Ya, tadi kan beliau kan ngutip Mas Hinton ya. Kita nggak boleh silau dengan anggota DPR, nggak. Lagian yang ngambil keputusan anggota DPR, kagak bos. Yang ngambil keputusan itu pimpinan partai, bukan anggota DPR. Berarti kalau 2,5 periode ini bahasa lainnya adalah kepalanya Pak Jokowi ditaruh di pedangnya partai ini ya. Kalau Pak Panel ini mengatakan bahwa gerakan 3 periode apinya sudah kecil, saya katakan gerakan setengah periode, 2,5 periode sudah padam. Masuk air dia, airnya dingin lagi, gitu loh. Kenapa? Loh, Pak Jokowi udah mengatakan stop ngomong soal penundaan pemilu, ya kan? Soal 3 periode belum stop. Malah balik sekarang, itu aspirasi masyarakat kok. Malah keluar kata lanjutkan kan begitu kan? Gitu. Nah, ya jadwal pemilu sudah dipastikan. Pemunduran pemilu itu cuman bisa dilakukan kalau agendanya juga mundur. Nah, agendanya tetap dari mana mau mundurin? Nggak kebayang. Tapi kalau 3 periode, selama calon presidennya belum ditetapkan pada bulan September 2023, menurut saya masih bisa terjadi. Masih bisa terjadi. Karena apa? 3 periode itu tidak mensyaratkan pemilunya digeser tanggalnya. Ya. Tetap tanggal 14 Februari. Makanya Mr. Q waktu penetapan KPU itu agak girang kan. Iya. Udah jelas pertarungan yang ketiga ini kapan dilakukan. Menurut gitu. saya ketika diketok palu tanggal 14 Februari itu artinya adalah kebangkitan 3 periode dan kematian 2,5 periode. Kirik. Iya. Gimana Om Panel? Ya, kalau saya jelas sejak awal 3 periode, 2,5 periode ini kan kemungkinan politik. Iya. Kalau ditanya Kasih mic dekat dulu. Kalau ditanya bagaimana agenda politik Projo, saya sampaikan tadi 3 periode ini bukan agenda politik Projo. Agenda politik Projo adalah memastikan Pak Jokowi sukses sampai 2024 dengan segala legasinya. Yang kedua, berdasarkan Rakernas kita akan gelar musra. Karena musra inilah ruang demokratis yang harus kita buka. Di mana rakyat berpartisipasi menentukan kepemimpinan nasional ke depan. Itu kemungkinan. Jadi kalau ditanya di sini ya kita kalkulasi aja menurut Bang Kodari 2,5 yang sudah mati, kalau menurut saya 3 periode yang sudah mati, itu nggak ada masalah namanya kita berdiskusi. Ya gitu. intinya dua-duanya Punya sama-sama sumber informasi nambah. yang berbeda-beda, punya cara kalkulasi yang berbeda-beda, gitu loh. Kalau saya ngelihatnya begitu. Ya jadi gimana caranya 2,5 periode ini Bang? Kasih ini dulu. Ya, Apa benar kata Mr. Q tadi pakai legitimasi DPR atau gimana? Iya, effort di parlemennya ya pasti lebih oke lah. Karena kalau 3 periode teman-teman di parlemen bertarung lagi juga sama. Kalau 2,5 periode atau extend kan dia tidak perlu bertarung lagi juga. Gitu. Ya bertarung juga kan dua-duanya kan? Tidak bertarung, tinggal perpanjangan kan. Gimana caranya? Ya karena extend. Perpanjangan waktu. Maksudnya itu undang-undangnya apa? Iya. Iya. Ya itu lebih bisa dibicarakan di parlemen karena ada kesamaan kepentingan di situ. Gitu. Nah, tapi kemarin yang menghembuskan isu yang sudah hilang ini juga Ketua Umum Projo kan kemarin tuh. Iya. Nah, apa kira-kira ininya Bang? Iya, saya motifnya. nggak menegasi apa yang dibilang Ketua Umum Projo ya, Budi Ari. Karena saya baca full itu kan itu sifatnya diskusi kalkulasi atas
situasi, bukan dia bilang Jokowi 3 periode gitu loh. Seperti Bang Kudori dorong agenda pada saat itu kan ke kita. Berarti gitu. nggak seyakin Bang Kodari nih Jadi Projo berarti itu ya. ketua umum kan diajak diskusi, diajak berkalkulasi gitu ya. Berarti Bang Kodari ini lebih apa posisinya lebih tegas ketimbang Projo nih hari ini berarti. Lebih tegas Bang Kodari posisinya ketimbang Harus Projo. panel yang hari ngomong ini. itu. Iya. Gimana? Dia lebih berani. Gini lah, Pak Budi Aris Setiadi itu adalah relawan Jokowi 2014 Ya. gitu. Kalau Kodari 2024. Kira-kira gitu aja. Ya. Kok nggak tegas Bang gitu loh? Iya udah jelas di diskusi kemarin juga ketua umum menyatakan 3 periode ini kan energi, ya. Terus yang kedua 3 periode ini bukan agenda politik, ini kemungkinan politik. Jadi yang namanya kemungkinan itu terbuka ruang kita untuk mengkalkulasi, gitu. Dari mana Bang Kudori melihat itu? Dan dia dari mana informasinya, mengusahakannya, itu pasti akan beda-beda. Semangatnya akan beda-beda. Kalau buat Projo jelas, Jokowi 3 periode itu bukan agenda. Kami di Projo ini rata-rata aktivis 98. Ya, Bang Budi Ari, saya ikut mimpin di 98. Yang perjuangan teman-teman 98 dulu, salah satunya adalah menjatuhkan rejim diktator Orde Baru, 32 tahun berkuasa, dan agenda kita pada saat itu adalah pembatasan kekuasaan. Terus hari ini kita yang ada di Projo dorong-dorong apa yang sudah kita perjuangkan di 98, nggak mungkin gitu loh. Jadi Jokowi 3 periode bukan agenda politik Projo. Itu buat Projo kemungkinan politik, dan kita hanya melihat itu bahwa itu energi yang ada di rakyat, bahwa ada sebagian masyarakat yang ingin Jokowi 3 periode, dan itu tidak jelek, itu bagus. Artinya ada daihatnya, kalau bahasa Bang Budi Ari tadi, ada daihatnya Pak Jokowi ini yang 30%-an ini. Dan itu belum di-engineer lebih jauh oleh Bang Kudori masalahnya. Atau memang itu hasil kerjanya Bang Kodari jangan-jangan. Tadinya udah nggak ada yang dukung gara-gara Mr. Q konsisten sendiri dan keluar dari Persepi ini perjuangannya agak gede juga gitu kan. Iya, iya. Jadi kita merasa tetap bersemangat karena memang di masyarakat itu ya banyak yang mendukung Pak Jokowi, dan seperti yang dikatakan oleh Budi Ari, mereka adalah para daihatnya Pak Jokowi begitu. Nah, kita berharap memang sebetulnya ada teman-teman yang membantu di lapangan ya, dalam pengertian ide dan gagasan ini ya harus disebarkan seluas-luasnya gitu. Ya kita aja nanti mau optimalkan kegiatan dari teman-teman Projo ya, bahwa akan bertanya dan meminta pendapat kepada masyarakat. Nanti pada forum-forum itu kita akan akan dorong teman-teman yang mendukung Pak Jokowi 3 periode untuk ikut bicara gitu loh. Tolong jadwal roadshow atau mendengarkan apapun namanya begitu, dikabarkan kepada masyarakat, dikabarkan kepada media supaya teman-teman kami Jokpro di seluruh Indonesia mendengar dan bisa ikut berpartisipasi dalam acara itu. Berarti Bang Kodari yakin betul bahwa Presiden tidak terganggu dengan wacana 3 periode ini sekarang, yang dulu menampar sekarang ya udah. Saya kira beliau gitu. pada akhirnya ya dalam perjalanan-perjalanan di masyarakat ya, terutama misalnya ke NTT, lalu kemudian ke Papua, ke tempat-tempat lain gitu, melihat bagaimana aspirasi itu memang ada di masyarakat gitu. Jadi beliau menurut saya hatinya tersentuh juga gitu loh ya, melihat realita di lapangan. Ternyata banyak masyarakat yang memang sangat menginginkan Pak Jokowi untuk kembali menjadi presiden pada tahun 2024 yang akan datang gitu. Ya dengan argumentasi masyarakat ya, kalau saya kan argumentasinya adalah bagaimana menutup ruang bagi adanya upaya-upaya melakukan polarisasi dan politik identitas gitu. Nah, tapi teman-teman warga negara Indonesia, kelompok-kelompok yang mengatakan Pak Jokowi harus terus karena faktor keberhasilan, melanjutkan pembangunan dan seterusnya, itu nggak bisa ditutup juga, begitu, Ri. Pada dasarnya adalah apa yang kami kerjakan pada hari ini ya, itu punya gema, punya resonansi di masyarakat, dan itu dilihat dengan mata kepala sendiri oleh Pak Jokowi begitu. Tetapi
ya ada berbagai macam situasi dan kondisi yang buat kami itu sekarang ya tugasnya adalah kepada masyarakat, berbicara kepada masyarakat, memahami seluas-luasnya, ya selanjutnya akan menjadi sebuah masukan bagi elit politik ya, terutama di DPR dan di MPR begitu. Tapi kalau kami melihat kata kuncinya bukan anggota DPR, kata kuncinya ada di pimpinan partai-partai politik gitu. Karena ya namanya anggota DPR itu kan sesungguhnya adalah jajaran dari partai-partai politik dan pimpinan yang ada di masing-masing partai politik. Begitu, Dik. Oke bang. Gimana bang Panel? Ada Angkanya kan belum terlalu besar ya. Itu tugas Bang Kudori masih panjang. Karena mau 3, mau 2,5, syaratnya adalah kehendak rakyatnya dulu, Bang. Iya. Dan angka itu jadi kerjaan besar Abang. Tapi Bang Panel berpikir soal 2,5 ini berarti yakin betul akan ada perang dunia nih bentar lagi berarti. Kalkulasi, namanya kalkulasi ini kan semua kemungkinan. Tapi saya bilang mau 3 periode, 2,5 periode, itu syaratnya adalah kehendak rakyatnya. Rakyatnya mau nggak? Nah, disurvei oleh teman-teman yang mendukung Pak Jokowi lanjut itu kayaknya nggak nyampe 30%. Gitu ya. Jadi kalau survei yang saya baca itu artinya kerja Bang Kudori untuk melakukan social engineer di masyarakat itu jadi lebih panjang. Karena syarat mutlak kalau rakyat tidak berkehendak gitu loh. Kalau rakyat udah berkehendak yang lain-lain bisa ikut menurut saya. Nah, menurut saya itu energi. Saat ini masih kita ngeliat itu energi. Karena masih kecil. Ini die hard berarti kalau kata ketua umum kami gitu loh. Iya. Kan boleh-boleh aja orang berkeinginan, Bang ya. Iya. Pengen begini, pengen begitu. Namanya negara demokratis kata presiden kan begitu. Jadi boleh. Tapi sebagai sebuah kalkulasi ini menurut saya bukan satu hal yang dominan saat ini. Nah, Bang Kodari balik lagi Bang. Ini sambil menunggu Masinton ya. Ini udah jelas nih orang kayak Masinton ini dari kemarin udah statement nggak mungkin kemungkinan 3 periode itu bahkan untuk terwujud gitu karena di level elit partai politiknya sendiri itu masih sangat berat untuk memberikan jalan, memberikan ruang untuk mewujudkan cita-citanya Bang Kodari nih. Nah, gimana Bang caranya meyakinkan elit-elit ini dalam waktu yang tersisa relatif sangat singkat ini hari ini gitu? Sebetulnya nggak sulit karena menurut saya gagasan dasar dari di balik 3 periode ini sebetulnya sudah diterima oleh para pimpinan partai politik. KIB, poros gondang dia, menurut saya dari wacana yang mereka lontarkan sesungguhnya juga bisa dibaca dalam 2 kacamata begitu. Yang dominan kan bacaannya bahwa KIB itu poros yang disiapkan untuk mendukung Ganjar Pranowo, begitu kan? Ya kan begitu ya? Ya, gitu. makanya Budi Ari datang nih, ambil mikrofon di situ kan? Kalau saya enggak, KIB itu kalau dilihat dari pernyataannya Airlangga Hartarto, ini supaya jangan dibilang ngarang ya. Airlangga kan ngomong, dasar dari KIB itu apa? KIB itu hadir untuk mendukung pembangunan dan memastikan keberlanjutan pembangunan ini, gitu. Ya siapa yang bisa memastikan bahwa pembangunan sekarang ini berlanjut, termasuk IKN misalnya, kecuali Pak Jokowi sendiri. Bahkan kalau penggantinya Ganjar pun belum tentu. Karena Ganjar itu orang yang berbeda. Bisa saja dia punya pemikiran yang berbeda nanti kalau sudah jadi presiden. Iya kan? Dan menurut saya juga belum tentu bisa. Karena Mas Ganjar ini dengan segala hormat, ya, beliau memang elektabilitasnya dalam survei itu papan atas. Tetapi berbeda dengan Pak Jokowi, kemampuan konsolidasinya pada level elit itu menurut saya lemah. Pak Jokowi nggak pernah berkonflik dengan PDI Perjuangan dalam pengertian nggak sampai kena veto gitu loh, gitu. Kemajon gitu kalau kata Bambang Pacul kan. Iya, coba ingat, selama Pak Jokowi jadi wali kota, Mbak Puan itu kan ada di dapilnya Pak Jokowi. Kalau mau benturan kurang apa lagi, begitu loh. Lah Mas Ganjar kan ada di Semarang, kok benturan, gitu. Nah, kalau konsolidasi dengan internalnya saja nggak bisa, gimana mau konsolidasi dengan partai politik yang lain untuk mengerjakan pekerjaan sebesar IKN, gitu loh. Terakhir Pak Erlangga mengatakan capresnya KIB udah ada, iya kan? Dia nggak ngomong siapa namanya. Ya siapa yang sudah ada? Jangan-jangan dari sini. Itu nyambung.
Oke, saya geser ke Gondang Dia ya. Gondang Dia. Itu ditafsirkan dua cara nih. Yang umum nih, teman-teman. Pak Surya Paloh pernah melontarkan Ganjar Anies. Ya kan? Karena itu dibaca bahwa atau Anies Ganjar lah gitu ya. Sekarang itu dibaca bahwa Pak Surya itu akan mendukung dua nama ini. Pertama menurut saya itu pasangan yang paling nggak mungkin dari semua pasangan. Kenapa? Dua-duanya surveinya sama. Sama-sama papan atas, bedanya tipis-tipis, sama-sama berpeluang untuk menang jadi calon presiden. Apa mau Anies jadi wakilnya Ganjar? Mau? Menurut saya enggak. Jadi calon wakil gubernur saja di Jakarta enggak mau. Harusnya calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012 itu namanya Sandiaga Uno. Akhirnya Sandiaga jadi wakil, calon gubernurnya adalah Anies Baswedan gitu. Apakah Ganjar mau jadi wakilnya Anies? Nggak mau juga kalau menurut saya. Udah keluar dari PDI, jadi wakilnya Ganjar, wakilnya Anies lagi gitu loh. Iya. Jadi sebetulnya itu pertanyaan retoris dari Bang Surya. Waktu beliau mengeluarkan nama-nama itu, saya kira dalam hati beliau ketawa-ketawa itu. Ketawa-ketawa itu saya yakin itu. Nah, kalaupun ada pasangan yang diajukan oleh poros Gondang Dia, dan ini lebih masuk di akal, saya sebut namanya Prabowo Erik. Kenapa Prabowo Erik? Prabowo punya Gerindra. Kalau koalisi dengan Nasdem sudah cukup lebih dari 20%. Nasdem nggak punya calon. Tahu nggak siapa yang diundang dan hadir di gedung Nasdem itu pada hari berikutnya setelah Prabowo hadir? Erick Thohir. Ada yang tahu? Erick Thohir. Ya, saya moderatornya Bang waktu itu. Wah, ini dia pelakunya. Diskusinya. Apa yang dikatakan oleh Surya Paloh mengenai Erick Thohir? The Rising Star. The Rising Star. Mana ada Bang Surya ngomong asal ngomong. Iya kan? Jadi pada hari ini, kalaupun ada nama keluar dari Gondang Dia, itu namanya adalah Prabowo Erik. Nah, itu apa namanya joke. Yang tidak disadari sebagai joke. Hanya yang makomnya tinggi menyadari bahwa itu joke. Berarti Mr. Q ini udah tinggi banget Loh, makomnya. ini kan forumnya kan katanya CSIS, Iya. disiarkan oleh Iya, media sosial kan begitu kan. Iya. Gitu. Ya saya ngomong yang nggak diomongin orang lah. Iya, siap, Karena siap. kalau saya ngomong yang diomongin orang kan buat apa? Iya dari kan sini? ini beda makom. Iyalah, Iya. makanya namanya total politik. Betul. Iya. Kalau ngomongin yang sama setengah politik. Iya. Iya, Lanjut. Iya, kalau setengah-setengah itu projo, saya total. Iya. Nah, Nasdem, iya, dan Pak Surya Paloh itu dirijen di Gondang Dia. Dan besoknya lagi teman-teman, terjadilah satu peristiwa yang tidak pernah terbayangkan. Bahwa Pak SBY, presiden 2 periode, datang ke Gondang Dia. Agak ngeri juga Gondang Dia nih Bang. Ngeri kali. Iya. Tapi kalau saya lihat dari sisi Pak SBY-nya, tapi sebelum masuk ke Pak SBY ini ada pertanyaan saya dulu nih. Mungkin nggak Bang Surya ini dukung Prabowo itu loh? Iya, apa yang membuat seorang Pak SBY mau turun gunung, mau turun dari langit ke-7, ya kan? Ia datang ke bawah situ. Gitu. Ya AHY dong pasti. Pasti ada agenda tentang AHY. Apakah AHY mungkin jadi wakil? Tambah satu lagi deh, simulasi dari Gondang Dia. Anies AHY, apa mungkin? Kagak. Kenapa? Pak Prabowo udah ngomong, pemimpin itu berpengalaman. Di situ AHY nggak ketemu, ya kan? Gitu. Nah, orang juga jangan lupa bahwa Pak Surya Paloh itu tegak lurus sama Pak Jokowi. Jadi buat saya, poros Gondang Dia pun itu porosnya Pak Jokowi. Berarti kalau dukung Anies nggak tegak lurus sama Pak Jokowi gitu Ya, maksudnya? Enggak, tegak lurus pada Pak Jokowi dalam artian apa yang nanti diperintahkan oleh Pak Jokowi akan dilaksanakan gitu loh. Cuman bedanya di situ nggak ada projo aja hadir gitu. Nah, tapi intinya buat saya KIB ini ya melanjutkan agenda. Terus Pak Surya Paloh juga melanjutkan agenda. Apa ngomongnya Pak Surya Paloh? Kita sekarang ini berhadapan dengan politik identitas. Omongan siapa tuh? Omongan Kodari dari setahun yang lalu. Jadi jangan bilang kemunduran bos. Kemajuan ini. Pak Surya Paloh pidatonya udah sama dengan Kodari.
Iya. Habis itu kata kunci berikutnya apa? Menjaga stabilitas politik. Ya, kenapa stabilitas politik? Karena kalau ini tidak dikelola dengan baik, tidak pakai jalan yang pasti, maka politiknya akan gonjang-ganjing gitu loh. Jadi menurut saya, dinamika yang terjadi pada elit politik pun itu sebetulnya sudah mengarah kepada amandemen Undang-Undang Dasar 45. Iya. Jadi KIB itu adalah poros atau pondasi amandemen. Poros gondang dia juga adalah pondasi atau pilar untuk juga amandemen gitu loh. Berarti KIB ini konstitusi Indonesia berubah ya? Bisa jadi begitu. Bagus sekali. Ya, top, mantap. Ya, Nah, soal PDI Perjuangan dan Bu Mega nanti kita dengarkan apa kata Pak Masinton. Tapi kalau saya balik lagi tadi saya mendengarkan pimpinan partai. Nah, mendengar tuh dalam pengertian luas, Dek. Kalau saya lihat bahasa tubuhnya Bu Mega dengan Pak Jokowi, ya, nyaman atau tidak nyaman? Yang sama Pak Tri juga Nyaman. Nyaman. Iya kan? Terharu beliau waktu pidato mengenai Masjid Taufik, ya, Taufik bukan Taufik ini ya, Taufik Kemas. Ini namanya Taufik juga kebetulan. Ini Taufik CNN. Taufik CNN. Taufik CNN. Yang punya acara ini. Iya. Lalu ketemu dengan Bu Mega berkali-kali, ya kan? Hangat sekali, kan begitu kan? Jadi menurut saya sih, ya, bukan tertutup kemungkinan bahwa Bu Mega pun juga nanti akan mendukung gagasan 3 periode. Kenapa? Beliau akan melihat realita di lapangan, mendengarkan aspirasi masyarakat. Jangan pernah lupa pada tahun 2013, ketika pertama kali Projo menyebut Pak Jokowi sebagai calon presiden, itu PDI Perjuangan suasana kebatinannya masih mendukung Ibu Megawati. Saking suasana kebatinan seperti itu, Budi Aris Setiadi yang PDI Perjuangan DKI Jakarta, PDI juga bukan? Panel. Nggak pernah. Dikasih kartu kuning, dikasih warning oleh Sekjen PDI Perjuangan waktu itu. Mas Cahyo. Ya, namanya Cahyo Kumolo. Dianggap apa? Bablas, kemajon. Kemelinti, ya. Menyebut nama Pak Jokowi sebagai calon presiden. Nah, Budi Ari jalan terus. Akhirnya Bu Mega ya mengkaji, ya mendengarkan masukan, pendapat, diusulkan bahwa jalan yang terbaik adalah memajukan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Pada akhirnya Bu Megawati ketok palu mendukung Pak Jokowi sebagai calon presiden. Dan kita semua akhirnya tahu sejarahnya bahwa PDI Perjuangan mengusung Pak Jokowi dan Pak Jokowi terpilih sebagai calon presiden, sebagai presiden RI, bahkan 2 kali gitu. Jadi kalau saya sekarang lurus, maju terus, nah itu sebetulnya belajar dari Budi Ari Setiadi. Teman saya, sahabat saya waktu kuliah di UI, ya, yang memang dari dulu itu ya kita ngomong terus. Jadi kalau kita debat-debat begini sebetulnya kelanjutan saja debat di Balairung UI tahun 90, 95, 96. Makasih. Ya. Gimana Bang Pandel? Lu bantah dulu lah dikit. Nggak usah dibantah karena ini kan diskusi kemungkinan. Iya. Ya kan, 3 periode, 2,5 periode itu semua kemungkinan politik. Buat Projo, agenda politik Projo jelas. Nah, agenda politik yang lebih jelas lagi adalah agenda politik negara 2024 yang tahap-tahapnya sudah berjalan dan sudah ada tanggalnya. Dan Projo siap menyongsong itu untuk melahirkan kepemimpinan nasional pasca Jokowi yang menurut kami standarnya nggak boleh jauh di bawah Pak Jokowi. Tapi kami punya kalkulasi sendiri tentang 2024, Mas Ari. Dan saya secara pribadi juga tidak tertarik kalau pertarungan belum dimulai, kadang-kadang orang udah minta pemenang gitu loh. Nah, ini nggak seru gitu. Makanya saya berstatement bahwa Ganjar ini belum tentu menang Pilpres 2024. Oh benar? Belum tentu. Menurut saya Ganjar belum tentu menang Pilpres 2024. Nah, ada 4 variabel penting dalam Pilpres 2024 menurut saya, Mas Hari. Ya, ada 4 variabel penting yang harus diperhatikan dalam Pilpres 2024. Kenapa tadi saya katakan Ganjar belum tentu menang Pilpres? Yang pertama, Bang Kudori berkali-kali ngomong tuh, orang kalau mau maju capres cawapres ini kan perlu dukungan partai koalisi atau tiket ya.
Nah, dukungan koalisi partai ini jadi penting. Yang mendukung siapa? Gitu loh. Kalau survei tinggi tapi nggak ada koalisi partai yang mencalonkan, ya nggak bisa menang juga, nggak jadi. Nggak bisa maju bahkan. Nggak bisa bertarung, gitu loh. Jadi jangan buru-buru gitu loh. Pagi-pagi pertarungan belum dimulai udah minta pemenang. Nah, ini nggak seru gitu loh. Variabel penting kedua, capresnya itu sendiri. Memang survei sebagai salah satu tools bisa meradar itu kira-kira siapa yang diminati di rakyat gitu ya. Capresnya siapa, dukungan koalisi parpolnya siapa, itu juga jadi penting. Karena daya ungkit kemenangannya nanti lebih klop itu kalau partainya cocok, capresnya cocok. Variabel penting ketiga adalah cawapres. Cawapres ini jadi vital, jadi penting sekali ini di 2024 Bang Kudori. Sangat penting. Pakat. Menurut Projo. Kenapa? Karena Pilpres 2024 ini sangat jauh berbeda dengan Pilpres 2014 saat kami mendukung Jokowi di periode pertama Bang Kudori. Iya. Maaf dulu 2014 ya. Saking yakinnya nih Bang Kudori. Iya. Ya, Ri. Kita bilang Pak Jokowi disandingin sendal jepit aja bisa menang nih. Gitu loh. 2014. Ya. Tapi 2024 survei top 3-nya itu nggak ada yang 70% Pak Jokowi hari ini. Di 2013 gitu loh. Jadi di 2013 dulu Pak Jokowi surveinya cukup tinggi ya. Harus saya sampaikan cukup tinggi. 2012 Pak Jokowi jadi gubernur ya. Terus 1 tahun dia menjabat, ada akselerasi di DKI, surveinya melambung sampai 50 lebih Bang Kudori. Waktu itu. Tapi Pak Jokowi diserang isu asing PKI waktu itu. Sehingga elektabilitasnya turun sampai 40 lebih, 44 kalau nggak salah. Ini 2013. 2013. 1 tahun sebelum Pilpres 2014. Nah, sekarang kita ada di 2012 bulan Juni. Pemilu 2024 bulan Februari. 1,5 tahun lagi akan pemilu, kurang lebih ya. Survei capres-capres yang ada hari ini tiga teratas itu baru di angka 20 sampai 30 ya. 30 pun 30. nggak nyentuh. Jadi baru 70%-nya Pak Jokowi, sehingga itulah yang menyebabkan saya bilang figur cawapres jadi penting. Karena cawapres ini harus mengisi apa yang tidak dimiliki oleh capresnya. Kalau capresnya nggak punya duit, cawapresnya harus yang punya duit, Bang Kudori. Gitu. Kalau capresnya jaringan politiknya terbatas, maka cawapresnya harus mengisi itu. Ya. Nah, kalau capresnya punya ceruk pemilihnya di kalangan Islam, maka cawapresnya sebaiknya ngambil ceruk yang berbeda dari capresnya, sehingga dia bisa menambal lah gitu dari kekurangan capresnya. Jadi variabel penting ketiga adalah cawapres. Variabel penting keempat ini Bung Kudori, yang juga akan ikut menentukan, yaitu apa? Arah dukungan relawan Jokowi kemana? Gitu loh. Ya. Ini juga jadi penting. Portfolio relawan Jokowi ini 2 kali Pilpres menang nih. Iya kan? Kalau Masa mau dibantah? kata Muni spesialis Pilpres. gitu. Iya. Nah, arah dukungan relawan Jokowi kemana? Itu juga jadi variabel penting. Ya. Dan yang saya mau tegaskan di sini, relawan Jokowi ini jangan dilihat hanya sebagai engine pemenangan di ujung. Jangan. Tapi relawan Jokowi ini juga terus terang bisa memiliki bisa membantu para calon ini untuk meningkatkan elektabilitasnya. Itu yang terjadi di Pak Jokowi di 2013 karena suburnya ya, karena banyaknya maraknya secara sporadik dukungan relawan terhadap Jokowi, itulah yang kemudian ditangkap oleh partai politik ya, akhirnya Pak Jokowi dicalonkan. Nah, itu juga bisa digunakan hari ini. Jadi saya mau bilang relawan-relawan Jokowi ini bisa berfungsi membantu meningkatkan elektabilitas, juga bisa di-switch menjadi engine pemenangan di ujung nantinya. Jadi ini jadi penting gitu loh. Tapi dan relawan Jokowi ini kan patuh-patuh Pak Jokowi, Bos. Iya kan? Patuh-patuh ini. Gitu. Jadi diskusi-diskusi arahan sama Dewan Pembina ini kan jadi penting, kemana belok kiri belok kanannya gitu loh. Siapa Dewan Pembina? Pak Jokowi. Gitu loh. Makasih. Iya, mantap ya. Ya, oke.
selanjutnya Bang Kodari ini Bang Panel tadi udah memberikan 4 kemungkinan nih. Artinya agenda politiknya tetap 2024 nih harus ada penggantinya Pak Jokowi. Nah, kemungkinan 3 periode masih ada. Nah, Bang Kodari nggak membuka kemungkinan untuk nggak perpanjangan atau Pak Jokowi nggak maju lagi, atau udah harga mati nih Pak Jokowi lagi 3 periode gitu, atau gimana Bang? Ya, pada hari ini kita cuma punya satu plan, yaitu plan A. bahwa Pak Jokowi akan lanjut lagi pada tahun 2024 yang akan datang. Dan menurut saya sih, ya plan A-nya teman-teman relawan Jokowi ya, termasuk Projo itu sesungguhnya juga Pak Jokowi ya 3 periode kan. Coba saya tanya, antara 3 periode dengan 2,5 periode lebih bagus yang mana? Itu hanya kemungkinan politik. Iya, Bukan tapi agenda lebih kami, bagus Bang. Jadi gini, Bang. Iya. Iya, benar. Kalau diskusi kemungkinan tadi 3 atau 2,5. Iya. Syarat yang paling Betul. utama apa? Iya. Yaitu mengubah kehendak rakyat. Nah, disitulah ruang besarnya Bang Kudori untuk melakukan social engineer. Iya. Jadi plan A itu ada di Projo, plan B-nya juga ada, begitu ya. Keputusannya nanti pada saatnya, yang entah waktunya kapan, walaupun kalau kita lihat kalender pemilu ya jadwalnya adalah pada bulan September 2023 yang akan datang, begitu. Cuman begini, balik lagi soal 3 periode dan 2,5 periode, saya juga, memang ini kan kemungkinan politik ya, tapi kalau dari nada-nada suaranya, Bang Panel ini kan kelihatannya lebih mungkin lebih condong lah kepada 2,5 periode ya, kira-kira begitu, dianggap itu lebih memungkinkan lah daripada 3 periode. Saya mau luruskan bahwa pernah ada survei itu, kalau nggak salah dari Indikator, nanti bisa dicek. Dukungan kepada 3 periode itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perpanjangan masa jabatan. Iya, atau 2,5 periode tadi. 2,5 periode itu kan samalah dengan perpanjangan masa jabatan. Tambah setengah periode 2,5 tahun kan begitu kira-kira, atau 3 tahun lah kira-kira begitu. Iya. Jadi yang sudah mendukung 3 periode itu, Pak Jokowi 3 periode itu, kalau survei Indikator yang saya ingat itu mencapai 40% gitu ya. Sementara yang mendukung perpanjangan masa jabatan itu cuman 20% gitu loh. Jadi sebetulnya Projo ini kalau punya diskusi internal nanti di dalam ya, tolong sampaikan bahwa jalan yang lurus itu adalah 3 periode, bukan perpanjangan masa jabatan. Iya. Pertama, secara konstitusi itu pasalnya jelas. Tadi kan brother panel ini kan kesulitan menjelaskan pasalnya apa gitu. Kalau saya nggak punya kesulitan sambil menjam sambil setengah tidur juga bisa, itu pasal 37 Undang-Undang Dasar 45. Ya kan? Diatur mengenai perubahan konstitusi, jumlah syarat-syarat hadir di sidang MPR berapa, disetujui oleh berapa persen MPR itu berapa, ada semua gitu. Tapi kalau perpanjangan masa jabatan, pasalnya dari mana? Jadi sudah tidak punya dasar legal, ya kan? Kemudian juga ya penolakan dari rakyat justru lebih besar. Tolong yang diingat ya, bahwa penolakan itu jangan hanya penolakan atau persetujuan dari anggota DPR, jangan. Tapi persetujuan dan penolakan dari masyarakat. Nih anggota DPR udah datang nih Bang. Iya. Alhamdulillah akhirnya datang juga. Tio, kursi Tio. Alhamdulillah datang juga. Ya. Justru untuk 3 periode itu dukungannya lebih besar gitu.